Korea Utara itu memang bukan Korea Selatan, bukan Jepang, bukan Arab Saudi, bukan Iran. Tapi saudara-saudara, tapi kalau Indonesia mainnya kayak lawan Taiwan ya bisa jadi Indonesia terbantai saudara-saudara, bisa jadi Indonesia akan kalah, bisa jadi Indonesia akan gagal lolos ke babak berikutnya. Jadi ya yang harus dilakukan ya harus fokus, main yang baik, main yang bagus, main yang disiplin, tidak egois, selalu umpan, tembak ke gawang, gol. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita bahas, akan ada yang kita ulas, akan ada yang kita analisis, akan ada yang kita berbincangkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, semua akan kita bicarakan, semua akan kita ulas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang menyedihkan, baik yang bermanfaat maupun yang biasa-biasa saja. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang, kita akan membedah kekuatan Korea Utara, tim nasional Korea Utara yang akan berhadapan dengan Indonesia pada pertandingan terakhir grup F Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Tiongkok, Cina. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menentukan bagi Indonesia. Kalau Indonesia kalah, ya itu nanti kemungkinan besar 90% akan tersingkir. Tetapi kalau menang, Indonesia akan bisa lolos. Kalau imbang, akan dilihat lagi pertandingan Taiwan melawan Kirgistan dan pertandingan di grup-grup lain saudara-saudara. Karena ini pertandingannya akan digelar serempak di grup F. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita kulik-kulik, akan kita bedah di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Nanti hari Minggu siang kalau nggak salah, Minggu siang menjelang sore. Kalau nggak jam 2, jam 3, jam 4 lah, sekitar jam-jam segitu waktu Indonesia Barat. Penentuan akan dijalani oleh timnas Indonesia Asuhan Indra Syafri yang tampil di Asian Games. Setelah pada pertandingan pertama nih, Indonesia tampil lumayan lah. Walaupun agak-agak grogi di awal-awal, kemudian di babak kedua bisa tampil lebih bagus, kemudian mencetak 2 gol dan mengalahkan Kirgistan 2-0 melalui golnya Ramai Rumakik dan Hugo Samir, saudara-saudara. Gol yang cukup, 2 gol yang menurut saya cukup keren, dan itu membuat optimisme Indonesia, optimisme para pemain, pendukung semua, supporter, media, semua pengamat, semua optimistis. Kemudian mereka banjir pujian. Sayangnya pada pertandingan kedua, pujian yang didapatkan pada pertandingan melawan Kirgistan itu tidak mampu dikonversi menjadi penampilan bagus melawan Taiwan. Indonesia tampil terkesan santai saja, terkesan kurang bersemangat, terkesan sudah menganggap remeh, terkesan sudah merasa superior, terkesan sudah merasa akan menang. Akibatnya bermain menurut saya sangat jelek. Ya bukan sangat lagi, cukup jelek, tidak bagus. Umpan-umpan sering salah, kemudian timingnya tidak tepat. Para pemain lebih banyak bermain secara individualistis, kebanyakan menggiring bola. Kemudian ketika mereka melepaskan umpan itu, kawannya tidak tahu arahnya kemana. Itu kemudian eksekusinya juga menurut saya jelek sekali, tidak bisa menembak dengan tepat. Walaupun Indonesia mengurung Taiwan, walaupun Taiwan itu kalau menurut saya parkir bas lah, pokoknya udah menumpuk semua pertahanan, bermain rapat, kemudian hanya sesekali mengandalkan serangan balik. Apalagi itu Taiwan mayoritas adalah pemain universitas.
Dan ya hasilnya seperti yang sudah tahu sendiri kan, Indonesia kalah 0-1. Kalah melalui sebuah gol di menit di awal-awal babak kedua. Dan Indonesia punya waktu untuk menyamakan atau mencetak gol, tetapi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik melalui berbagai skema serangan yang dilakukan. Kekalahan dari Taiwan, otomatis nasib Indonesia akan ditentukan pada pertandingan terakhir. Pada pertandingan terakhir melawan Korea Utara. Nanti itu juga masih akan tergantung dari hasil Taiwan melawan Kirgistan. Siapa tim yang akan menjadi juru kunci? Siapa tim yang akan menjadi peringkat 4 itu? Hasilnya tidak akan dihitung. Kalau Indonesia menjadi juru kunci ya hasil kemenangan Taiwan atas Indonesia nggak akan dihitung. Kekalahan Kirgistan atas Indonesia juga tidak akan dihitung. Sebaliknya jika Taiwan yang menjadi juru kunci ya kekalahan Indonesia dari Taiwan tidak akan dihitung. Atau sebaliknya kalau Kirgistan yang menjadi juru kunci kemenangan Indonesia atas atas Kirgistan tidak akan dihitung. Jadi ya hanya akan melibatkan 3 tim saja saudara-saudara. Nanti juara dan runner up group akan otomatis lolos. Kemudian peringkat 3 terbaik akan diadu dengan peringkat 3 terbaik dari grup lainnya. Jadi ada 5 grup yang peringkat 3-nya akan diadu. Kenapa hanya 5 grup saudara-saudara? Padahal semuanya ada 6. Karena di grup C yang berisi Uzbekistan, kemudian Hong Kong, Suriah dan Afghanistan itu 2 tim itu mengundurkan diri. Suriah dan Afghanistan mengundurkan diri sehingga Hong Kong dan Uzbekistan itu otomatis tampil di babak 16 besar sebagai juara dan runner up group dan mereka akan bertanding 2 kali home and away, istilahnya begitu. Sementara peringkat 3-nya tidak tiba. Jadi akan ada 5 peringkat 3 terbaik yang bertarung untuk mendapatkan 4 tiket ke babak 16 besar. Jadi nanti total di babak 16 besar itu hanya ada 16 tim. Namanya juga babak 16 besar. Ada 16 tim dan babak 16 besar itu biasanya adalah pertandingan yang sebenarnya di Asian Games. Baru persaingannya itu dimulai di babak 16 besar ini saudara-saudara, bukan di fase grup. Jadi Indonesia harus lolos dulu ke babak 16 besar saudara-saudara, tapi ini ada tapinya. Untuk lolos ke babak 16 besar saudara-saudara, kita Indonesia itu harus terlebih dahulu melewati Korea Utara. Melewati permainan Korea Utara, melewati hadangan Korea Utara yang bermain cukup bagus, cukup rapi, cukup disiplin, cukup Spartan, cukup terorganisasi dengan baik ketika mengalahkan Taiwan 2-0 dan ketika mengalahkan Kirgistan 1-0. Waktu mengalahkan Taiwan 2-0 itu, Ri Joguk sama Kim Kuk Jin itu mencetak gol. Kemudian waktu pertandingan melawan Kirgistan itu, Kim Kuk Jin yang mencetak gol kemenangan. Mereka, ini saya mau kasih tahu ya sama saudara-saudara semua ya. Permainan Korea Utara ini sangat rapi saudara-saudara, sangat rapi. Mereka simple football. Mereka walaupun mereka tidak sekuat Korea Selatan ataupun Jepang ataupun Cina ataupun Arab Saudi ataupun Iran ataupun manalah Argentina, tetapi cara bermain mereka itu simple. Mereka ngumpan bola ke kanan, ngumpan bola ke kiri, ke depan, ke tengah. Selalu begitu. Sangat jarang sekali saya melihat para pemain Korea Utara itu berlama-lama dengan bola. Sangat jarang sekali saya melihat para pemain Korea Utara itu terlalu sering mendribble bola, terlalu memaksakan diri untuk masuk dari belakang ke depan, ke tengah. Begitu dengan keterampilan teknik individu. Tidak, mereka biasanya mengalirkan bola mengalir, satu passing bergerak, passing bergerak, passing bergerak dari kanan nanti ke kiri, ke tengah, begitu terus. Jadi muter-muter seperti itu terus nanti depan. Sesekali mereka akan melakukan throw pass. Dan jangan lupa crossing, umpan sayap. Umpan dari kedua sayap Korea Utara itu sangat berbahaya dan sangat mematikan. Mereka punya pemain-pemain yang posturnya lumayan bagus lah. Walaupun gizi di Korea Utara itu tidak sebagus di Korea Selatan. Tapi mereka punya pemain yang punya fisik yang bagus. Kemudian jangan lupakan semangat juang pemain-pemain Korea Utara ini luar biasa. Mereka kalau bermain itu, waktu melawan Kirgistan contohnya, itu semangatnya bagus sekali. Waktu melawan Taiwan juga. Sebelum-sebelumnya di tim yang lain, di tim nasional Korea Utara lain, di ajang lain itu juga mereka sangat bersemangat. Dan ini akan menjadi titik sesuatu yang harus dilawan lah oleh Indonesia.
kita lihat saudara-saudara, kalau kita lihat Korea Utara ini punya beberapa pemain yang menurut saya, bukan menurut saya, memang secara statistik, secara fakta itu cukup berpengalaman. Nah, itu adalah pemain senior lah, pemain senior yang dipanggil ke tim ini. Sebut saja si backnya nomor 3 kalau nggak salah, nomor 3 atau nomor itu si Jang Kook Chol. Itu usianya baru 29 tahun dan dia sudah punya 55 caps. 55 pertandingan dengan 5 gol untuk tim nasional Korea Utara senior. Nah, dia main dari klubnya Hwaibul Sport Club di Pyongyang sana. Nah, itu pemain yang sangat bagus, back yang sangat tangguh, pemimpin di lapangan yang sangat didengarkan oleh pemain-pemain Korea Utara lain. Kemudian ada lagi kipernya itu Kang Ju Hyuk. Kang Ju Hyuk ini baru berusia 26 tahun dan dia sudah punya 11 caps di level senior. Nah, kemudian ada lagi Kim Kook Bom. Kim Kook Bom ini usia 28 tahun dan dia punya 8 caps di tim nasional Korea Utara senior. Kemudian ada juga pemain usia 22 tahun yang sudah punya 3 caps di tim nasional senior Korea Utara. Itu adalah Kim Kook Jin. Nah, Kim Kook Jin itu yang mencetak gol waktu melawan Taiwan dan waktu melawan Kirgistan. Nah, ini pemain yang sangat berbahaya. Kung Kik Jim ini adalah striker nomor 11 kalau nggak salah. Kemudian ada lagi yang berbahaya itu nomor 9 Ri Jo-guk. Ri Jo-guk yang mencetak gol melawan Taiwan itu juga berbahaya. Jadi dua penyerang ini nomor 9 dan nomor 11 itu harus benar-benar diwaspadai oleh pemain pertahanan Indonesia, oleh Rizky Ridho di belakang, oleh Andi Setio atau oleh Dewangga nanti kalau dipercaya main. Kemudian gelandangnya itu juga sangat berbahaya. Kim Kook Bom, kemudian Ri Il Song itu juga bahaya saudara-saudara. Gelandang serang penyerang nomor 10 itu si Ri Il Song. Nah, itu kalau nggak diawasi dengan baik-baik kalau nggak dijaga dengan baik-baik, saya khawatir Indonesia akan bisa menderita lebih dari 2 gol. Dan Indonesia akan kesulitan membalas karena back mereka itu juga sangat tangguh, sangat berpengalaman dan senior lah begitu. Kipernya juga tangguh. Menghadapi Korea Utara, saudara-saudara, salah satu cara, bukan salah satu ya, metode yang paling tepat adalah tidak terlalu lama dengan bola di kaki. Bermainlah yang efektif, simple saja. Jangan pemain seperti Egy Maulana Fikri itu terlalu sering menggiring bola, terlalu sering menggocek bola. Kemudian Ramai Rumakik itu juga terlalu sering menggocek bola. Kemudian siapa itu? Abimanyu itu juga waktu melawan Taiwan ya. Ini parameternya waktu melawan Taiwan ya. Itu kurang greget lah begitu. Itu harus dihindari saudara-saudara. Melawan Korea Utara itu harus dihindari. Pemain harus berani bermain simple. Jadi tidak usah berlama. Kalau di belakang, di pertahanan sendiri nggak usah terlalu digiring, kasih umpan ke depan. Manuver giring bola, dribbling itu hanya boleh dilakukan ketika di sekitar kotak penalti. Itu ketika buntu, ketika melihat ada celah baru boleh di dribbling. Tapi kalau di pertahanan sendiri ya buat apa? Kelamaan nanti, karena kalau Anda terlalu lama bermain bola itu nanti lawan sudah terlanjur merapatkan pertahanan, terlanjur membangun pertahanan yang kokoh dan itu akan sulit. Itu yang jadi masalah, dan serangan balik itu bisa dilakukan. Ini yang jelek dari Indra Shafri adalah dia miskin taktik. Taktiknya tidak sebanyak Sintayong. Itu yang sangat saya sayangkan dari Indra Shafri. Tetapi itu bisa diatasi kalau Indra Shafri mau bermain bertahan. Jadi bertahan dulu, nggak usah buru-buru menyerang, nggak usah gengsi-gengsian dengan tiki-taka, teka-teki atau apalah. Nggak usah. Jadi bertahan dulu, dilihat lawan akan main seperti apa, sabar. Kemudian nanti kalau bisa gunakan serangan balik. Karena Indonesia punya kemampuan untuk melakukan serangan balik cepat. Indonesia punya pemain-pemain yang cepat. Indonesia punya fullback yang cepat. Indonesia punya penyerang sayap yang cepat. Ramai Rumakik, Egy Maulana Fikri itu juga sebenarnya cepat. Hugo Samir itu juga cepat. Jadi pertandingan melawan Kirgistan itu, khususnya di babak kedua itu harus dijadikan patokan ketika nanti melawan Korea Utara. Starting line up bagaimana saudara-saudara? Untuk starting line up saya rasa Hernando Ari Sutaryadi bisa dimainkan lagi. Kemudian Rizky Ridho bisa dimainkan, bisa berduet dengan Dewangga atau dengan Andi Setio Nugroho. Kemudian Robby Darwish kembalikan ke kanan. Karena saya melihat Bagas Kava ini mungkin habis cedera waktu
Piala AFF U22 itu dia mungkin cederanya belum sepenuhnya sembuh, jadi masih kurang eksplosif. Kemudian di kiri bolehlah si Haikal Al-Hafiz, tetapi dikasih nasihat supaya tidak terlalu lama pegang bola. Atau si George Brown juga bisa main. Kemudian di tengah ya memang nggak ada pilihan lain. Situ Raihan bisa main, Abimanyu bisa main, Taufani bisa main. Kemudian Rahmat Irianto itu bisa menjadi holding midfielder, gelandang pengangkut air, gelandang bertahan yang menjaga Abimanyu atau Taufani atau Raihan ketika melakukan serangan. Kemudian di depan, kalau saran saya sih Hugo Samir biarkan menjadi super sub. Mainkan di babak kedua, biarkan dia menguras tenaga lawan di babak kedua. Kemudian itu dia akan jauh lebih bermanfaat daripada sebenarnya di pertandingan pertama dan kedua itu sudah tepat main di Hugo Samir, tetapi kok Hugo Samir juga ya agak kurang bagus saja waktu melawan Taiwan. Nah, itu jadi Titan Agung itu bisa tetap menjadi striker karena memang Indonesia nggak ada pilihan lain, sudah stoknya memang terbatas. Egy yang mau tidak mau juga tetap harus main. Kemudian Ramai Rumakik mau tidak mau tetap harus main di situ karena Indonesia memang tidak punya stok pemain yang cukup, tidak punya materi pemain yang untuk melakukan rotasi itu memang terbatas. Ya memang ini tim yang serba penuh dengan keterbatasan. Tetapi dengan segala keterbatasan itu, saudara-saudara, yang memang benar-benar harus ditekankan Indra Syafri kepada pemain adalah jangan terlalu sering membawa bola. Jangan terlalu berlama-lama mendribble bola. Jangan terlalu lama-lama bermain-main dengan bola. Ketika ada kesempatan, alirkan bola. Alirkan, simple. 1-2 sentuhan, bergerak, umpan, bergerak. Ketika ada kesempatan menembak di sekitar kotak penalti, tembak. Begitu. Kemudian manfaatkan juga skenario bola-bola mati, saudara-saudara. Itu akan jauh lebih bermanfaat dan efektif daripada bermain mengandalkan keterampilan teknik ini. Apakah Indonesia akan lolos, saudara-saudara? Apakah Indonesia akan bisa mengatasi Korea Utara? Begini saudara, feeling saya Indonesia akan bisa mengatasi Korea Utara dan lolos ke babak 16 besar. Kemungkinan sih ramalan saya atau naluri saya mengatakan Indonesia kalau nggak gagal di babak 16 besar adalah di perempat final. Dua fase itu. Kenapa? Karena begini, pemain Indonesia itu biasanya kalau dipuji mereka akan loyo di pertandingan berikutnya. Contohnya waktu Kirgistan kan dipuji habis-habisan. Setelah itu loyo melawan Taiwan. Tapi sebaliknya kalau dipacu, dilecut, dikritik habis-habisan, itu mereka akan tampil bagus di pertandingan berikutnya. Dan sekarang mereka baru saja dikritik, dihujani habis-habisan, dinyinyirin, diserang habis-habisan oleh supporter karena kalah melawan Taiwan. Saya percaya ini nanti waktu melawan Korea Utara mereka akan bangkit. Mereka akan tampil berbeda, mereka akan tampil jauh lebih bagus dan mereka akan bisa lolos ke babak 16 besar. Ya syaratnya seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara. Jangan bermain egois. Jangan terlalu sering mendribble bola. Jangan terlalu sering menguasai bola. Bola dialirkan secepat mungkin. Kalau perlu lakukan serangan balik. Manfaatkan pula bola-bola mati. Entah dari tendangan bebas, entah dari sepak pojok, entah dari throw in. Dan saya rasa itu memang yang harus dilakukan. Dan percayalah tim ini akan bisa mencapai hasil yang diharapkan, saudara-saudara. Kalaupun tidak masalah. Karena ini bukan agenda resmi FIFA. Dan pemainnya juga pemain ala kadarnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kekuatan Korea Utara, tentang calon lawan tim nasional Indonesia di pertandingan terakhir Grup F Asian Games 2022 Hangzhou, China. Cina, Tiongkok. Kita sudah membedah kekuatan mereka, kita sudah melihat pemain mereka itu seperti apa, kita sudah melihat kelebihan dan kekurangan mereka, kita sudah menganalisis taktik dan strategi mereka. Kita tadi juga sudah membicarakan bagaimana kemungkinan Indonesia akan bermain menghadapi Korea Utara. Kita juga sudah membahas bagaimana seharusnya apa yang harus dilakukan oleh Indra Syafri terhadap tim ini supaya kejadian melawan Taiwan tidak terulang, saudara-saudara. Dan kita harus optimistis, kita harus yakin bahwa tim nasional ini bisa tampil ke babak berikutnya. Ya minimal ke perempat final lah. Syukur-syukur bisa ke semifinal.
Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar sampai mulut saya berbusa-busa. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari barat sampai timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semua kita sudah kupas tuntas. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar saudara-saudara kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.